A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita semua, terutama kepada Sohibul Hajat, Ikhwan dan Akhwat Ponpes Kedosowo beserta semua cabangnya. Semoga diberikan keselamatan dan mendapati keberkahannya. Semoga kita semua diberikan hidup nikmat selamat dunia akhirat. Semoga kita semua dimudahkan dalam menjemput rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niatan maksud kita. Semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita. Semoga Allah memudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mankobah ke-51. Wasiat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada putranya Abdul Rojak. Tuan Syekh telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Rojak. Beberapa wasiatnya diantaranya, wahai anakku, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya bagimu dan segenap kaum muslimin. Wahai Ananda, ayah berwasiat, bertakwalah kepada Allah, pegang syarak dan laksanakan dengan sebaik-baiknya dan pelihara pula batas-batas agama. Ketahuilah bahwa tarekatku dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Kamu jangan bersikap tegar hati atau tidak berlaku sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan serta musibah yang dihadapimu. Hendaknya kamu bersikap suka mengampuni kesalahan orang lain dan bersikap hormat pada sesama ikhwan dan semua fakir miskin. Jaga dan pelihara olehmu kehormatan guru-guru dan berbuat baiklah jika kamu bertemu dengan orang lain. Beri nasihat yang baik-baik bagi orang-orang besar tingkat kedudukannya. Demikian pula bagi masyarakat kecil di bawahmu. Jangan dibiasakan suka berbantah-bantahan dengan orang lain, kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah bahwa hakikat kemiskinan secara agama
berupa ketidakbolehan menyampaikan kebutuhan atau kekurangan kepada orang lain. Dan hakikat kekayaan berupa ketidakbutuhan akan ciptaan, semisal diri. Tasawuf dicapai lewat kelaparan dan pantangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan. Dan pribadi yang bersikap tidak banyak bicara, apalagi besar mulut. Jika kamu berhadapan dengan orang miskin, jangan berputar diri, jangan dimulai dengan ilmu, sebab ujung ilmu membuatnya tak senang dan dia akan jauh darimu. Sebaliknya, dapat dimulai dengan kasih sayang, bersikap lembut, karena kelembutan membuatnya senang dan lebih dekat padamu. Tasawuf itu dibangun di atas kerangka landasan yang kokoh pada 8 hal, yakni: pertama, kedermawanan; kedua, ridho, pasrah, merasa senang menghadapi kegetiran khodok dan khodar; ketiga, sabar; keempat, isyarat memberi petunjuk; kelima, mengembara melanglang buana; keenam, berbusana wol berbulu; ketujuh, pelintas rimba belantara rimbawan; dan kedelapan, fakir bersahaja sederhana. Kedelapan nilai moral itu telah dimiliki oleh: satu, kedermawanan dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam; keridhaan, kepasrahan dimiliki oleh Nabi Ishak alaihissalam; tiga, kesabaran dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam; isyaratnya Nabi Zakaria alaihissalam; kelima, berlalang buana seperti Nabi Yusuf alaihissalam; enam, berbusana wol seperti Nabi Yahya alaihissalam; tujuh, rimbawannya Nabi Isa alaihissalam; dan delapan, kefakiran, kesederhanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu berkumpul bersama-sama dengan orang kaya, perlihatkan kegagahan dan keberanianmu. Namun sebaliknya, perlihatkan kerendahan hati bila kamu berkumpul dan bergaul dengan orang miskin. Hendaknya kamu mengikhlaskan diri dalam setiap laku, perbuatan, dan kegiatan. Seharusnya bermudawamah zikrullah, artinya tiada putus-putus mengingat Allah. Kamu jangan berprasangka buruk kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi apapun. Demikian pula harus berserah diri kepada Allah dalam segala tindak perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Percayalah kepada kemampuan dirimu sendiri, baik terhadap keluarga maupun teman sejawat. Layani dan selalu perhatikan para fakir miskin, terutama dalam 3 hal, yakni: pertama, bersikap tawadu, merendahkan diri; kedua, berbudi pekerti yang baik dan mulia; ketiga, kebeningan hati dan mengekang hawa nafsu agar kelak kamu menjadi hidup. Perhatikan olehmu bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah perhatikan olehmu bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang berbudi pekerti yang luhur. Dan amal yang paling utama ialah memelihara hati dari melirik kepada yang lain selain hanya kepada Allah saja. Bila kamu bergaul bersama orang miskin, berwasiatlah dengan jalan kebenaran dan kesabaran. Tentang masalah dunia, kiranya cukup bagimu 2 hal. Pertama, bergaul dengan orang miskin. Kedua, menghormati wali selain daripada Allah. Segala sesuatu itu jangan dipandang cukup,
Menyerang di bawahmu adalah pengecut, berlagak gagah terhadap sesama adalah lemah, dan berlaku sombong kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya menunjukkan ketidaksopanan. Ketahuilah bahwa tasawuf dan fakir merupakan dwi tunggal kebenaran yang hakiki, bukan bercanda atau main-main. Oleh karena itu jangan dicampur dengan bercanda. Sekianlah wasiat ayahanda padamu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya padamu dan pada murid-muridku atau siapapun yang mendengar wasiat yang disampaikan ini. Semoga dapat mengamalkannya dengan diiringi keagungan dan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma ansur alaihi rahmata wa ridwana wa middana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan.